Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du bahkan sebelumnya Allah menceritakan tanda-tanda orang yang akan masuk neraka dan surga itu sudah didahului dengan cara mereka menerima catatan amal mereka. Ketika itu akan ada di antara manusia yang wa amman utiya kitaba wa ra'a dhahrihi, ketika saat menerima catatan amal itu diambil dengan cara membelakangi, fasawfa yad'u subura, maka mereka itu akan masuk ke dalam api yang menyalanya, maka mereka itu akan berteriak subur, waslauna sa'ira, dan akan diseret masuk sa'ir, masuk neraka. Innahu kana fi ahli masrura, sesungguhnya dahulu ketika di dunia mereka isi kehidupan ini dengan penuh pesta pora, kegembiraan dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah mati masuk neraka. Sebaliknya, walladzina yu'tuna ma atau wa quluhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Jadi ayat-ayat ini terlebih dahulu memberikan tanda-tanda kepada kita bahwa calon penduduk neraka itu sudah diketahui, dan ini disaksikan oleh semua umat manusia. Karena pada saat kita dihimpun oleh Allah, yahsuruhum jami'a, makanya tempat kita berkumpul namanya mahsyar. Jadi itu bukan nama sebenarnya, tapi ismul makan dari kata hasara yahsiru, yahsurun, artinya berkumpul atau dikumpulkan. Maka tempat kita dikumpulkan dalam bahasa Arabnya mahsyar, ismul makan dari hasara yahsiru. Sama dengan madrasah. Madrasah itu juga ismul makan dari darasayat yadrusu madrasatun. Masjid juga begitu, ismul makan dari kata sajada yasjudu, masjid. Adapun musalla dari kata shalla yusalli salatan, musalla, tempat salat. Ayat ini didahului dengan amilatun nasibah. Jadi ada orang yang bekerja keras di dunia, mengabdi, berjuang, bahkan berjihad dalam bahasa Islam, tetapi tidak dalam keadaan Islam. Maka itulah yang dimaksudkan oleh ayat 3 tadi, mereka amilatun nasibah, dari kata amila ya'malu, amilah. Jadi orang-orang yang amil. Makanya petugas yang diberi wewenang untuk mengumpulkan zakat disebut amil, artinya orang yang bekerja. Namun definisi ini secara ilmu fikih tidak seperti yang kita pahami. Kalau masjid sadar menunjuk beberapa orang sebagai panitia penerima zakat, itu bukan amil sebenarnya, tapi panitia. Sebab amil itu bukan ditunjuk oleh takmir, tapi ditunjuk oleh pemerintah. Makanya dalam zakat itu ada 8 asnaf wal amilina 'alaiha. Satu di antara 18 asnaf itu adalah amil, tapi amil yang ditunjuk oleh pemerintah, yang diangkat oleh sultan. Makanya di Indonesia baru 10 tahun terakhir kita memiliki amil zakat yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian dari pihak swasta ada Lasnas, Lasnas Mu'nu, Lasnas Dewan Dakwah dan lain sebagainya. Itu ya baru dimaksud dengan kata amil. Sementara yang bertugas ditunjuk oleh panitia bukan amil, tetapi panitia, dan tidak berhak mendapat 1/8 dari hasil pengumpulan zakat, kecuali hanya sekedarnya saja. Tapi pegawai Basnas, Lasnas dan sebagainya, maka mereka bisa mengambil 1/8 dari zakat yang mereka kumpulkan, karena mereka lah sebenarnya disebut amil, yang bekerja sepanjang tahun. Kalau yang di masjid kan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi amil itu memang pekerjaan. Kalau di negara-negara Islam itu pegawai negeri. Amil artinya
pegawai perzakatan, persedekahan, perwakapan, perinfakan dan lain sebagainya. Maka jadi awal ayat ini itu menceritakan tentang yaitu tadi al-hatta haditsul ghasyah wujuhu yaumadin khasyiatun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nah, lalu Allah ceritakan ketika di neraka itu suka min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, dari air panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, dan mereka tidak diberi makan kecuali dari pohon-pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmunu wa la yughni min ju', dan makanan itu tidak akan mengenyangkan, bahkan tidak akan menjadi daging. Nah, untuk hal ini tentu agar kita lebih banyak tahu tentang keadaan ini, ada beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di antaranya firman Allah juga di surah Al-Kahfi, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Jadi di surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menjelaskan, sungguh telah kami menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan. Jadi dari istaghatsa yastaghisu, istighasah. Jadi itu dari kata meminta tolong. Istighasah artinya kalau kita minta tolong pada Allah itu namanya istighasah. Di rakaat terakhir salat witir di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, itu bisa gunakan untuk istighasah dengan dalam bentuk kunut di rakaat ketiga witir di sepertiga akhir Ramadan, karena itu ada sunnahnya walaupun tidak didawamkan. Maka peristiwa itu disebut dengan nazilah, ketika ada musibah yang menimpa sebahagian dari umat Islam, maka doanya disebut istighasah. Jadi wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl, jika mereka meminta pertolongan, minta minum, mereka akan diberi air yang rasanya seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah. Kalmuhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di ayat lain di surah Muhammad ayat 15 juga Allah berfirman, kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamimam faqat am'ahum. Jadi mereka akan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga ususnya pun terpotong-potong karena air panas tadi. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Nah, ini keadaan-keadaan sebagian yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya dan hadis-hadis Nabi, ternyata yang banyak digambarkan oleh Allah itu adalah mereka yang bakhil terhadap hartanya. Itu yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Alladzina bakhaluna bima atahumullahu min fadli, orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah titipkan kepada mereka, tidak diinfakkan, tidak dizakati dan sebagainya. Sayutawafuna biyaumil qiyamah, maka harta itu akan digantungkan di leher-leher mereka dalam bentuk api. Kemudian di dalam kubur mereka pun, ketika masih dikubur, maka harta itu akan berubah menjadi ular yang bertanduk dua, dan di setiap ujung tanduknya ada bisa. Dan itulah teman dia di dalam kuburnya, dan setiap kali dia dililit oleh ular itu sambil ditanduk dengan dua tanduk yang berbisa itu, dia mengatakan, kamu ini siapa? Ana maluka, ana kanluka. Aku ini hartamu, aku ini barang simpananmu yang tidak kau sedekahi, yang tidak kau zakat, yang tidak kau infakkan ketika di dunia. Jadi, dan kita ini dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.